Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan menampilkan table data ya di dashboard menggunakan admin LTA. Jadi kita langsung aja ya. Pertama kita cek terlebih dahulu di sini ya. Sini kan ada localhost si kampus. Nah, ketik dan sedangkan table itu masih ada di sini. Nih. Masih ada di sini. Nah, kita mau pindahkan si data table ini ke directory dashboard. Bagaimana caranya? Nah, sebelumnya jangan lupa teman-teman aktifkan dulu sum-nya ya. Start dan MySQL. Nah, ini sudah aktif. Sekarang kita Oke, gimana caranya teman-teman? Kita langsung aja. Kita masuk ke dalam table-nya dulu. Table. Simpan di sini Windows C, sum, htdoc, si kampus. Nah, ada di sini. Kalau kita cek di sini ya, si directory data type HTML ini kan ada di app, pages, table, dan data HTML. Nah, nanti ini akan kita masukkan ke dalam directory yang sama dengan directory dashboard. Kita masuk ke foldernya. Ya. Kita pilih si kampus, kita masuk ke app. Ya. Pages. Kan tadi kan app pages. Kemudian tables. Nah, di sini. Data.html. Ini kita copy. Copy. Kemudian kita ke directory app. Kita paste di sini. Dan kita rename. Data mahasiswa. Dan kita ganti HTML ini menjadi PHP. PHP. Yes. Kemudian kita buka data ini. Ya. Nah, ini dia. Tutup dulu. Nah, sudah terbuka ya teman-teman. Kita buka juga indeks PHP ya.
Dan buka file index PHP juga. Ada di karena ini teman-teman, tapi ya ini kita buka. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk main content kita includekan dashboard. Main content di sini ya. Kita mau includekan dengan data mahasiswa. Data mahasiswa di PHP. Nah, sekarang kita kembali, kita cek, kita kembali ke halaman dashboard. Kita refresh. Not found. Why? Kita cek nama filenya. Ya, sini teman-teman kesalahannya. Loh. Oh, salah teman-teman. Kita salah simpen teman-teman, ini harusnya disimpan di sini. Dan ketika teman-teman menamakan file, lebih aman jangan menggunakan spasi, tapi gunakan garis bawah. Dan udah, coba kita cek di sini. Dan nah, dia akan muncul. Nah, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman, di bagian dashboard. Kemudian kita akan merubah bukan, maksudnya merapikan beberapa codingan yang ada di file data mahasiswa. Kita akan memindahkan, kita buka dulu data mahasiswa di sini. Dan di bagian
CSS, data CSS ini ya teman-teman. Data tables ini kita akan pindahkan ya. Oke, dengan mengkat kita buka file header, kita pastakan di paling bawah sini ya, masih di dalam head. Nah, kita balik ke file data mahasiswa, kita menuju ke file JavaScript ya, yang ada di query dan table. Oke, di sini ya. Kita cut di bagian salah, bukan di sini. Nah, di bagian ini data tables dan plugin kita cut. Kita buka file footer. Kita letakkan di paling bawah. Di sini kita paste. Kemudian kita masuk ke file data mahasiswa lagi. Nah, satu lagi yang perlu kita cut adalah script function gunanya untuk menjalankan data tabelnya. Kelebihan. Kemudian kita masuk ke footer, kita simpan paling bawah. Oke. Coba kita kembali ke browser terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, tidak ada perubahan. Kemudian kita kembali ke halaman data mahasiswa. Dan kita akan hapus beberapa data-data codingan yang tidak diperlukan ya teman-teman. Kita pergi ke browser terlebih dahulu. Kita copy dulu ini ya bagian
text content header-nya. Kemudian kita kembali ke script. Kita cari untuk content header-nya. Text content header-nya ya. Nah, terus kita cari di sini content header-nya mana ya? Oh, teman-teman. Nah, di sini terus di bagian nah, ini adalah teks konten dari data table tadi ya. Dan yang kita perlukan adalah tampilan dari teks konten header ini sampai ke tampilan bawahnya. Tapi yang di tabelnya aja. Terus berarti kita akan cut mulai dari 18.30, tarik ke atas kita delete aja. Ya teman-teman, kita delete. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk garis vertikalnya dari content wrap-nya ini batasnya sampai ke jadi teman-teman, yang kita lihat itu adalah ini bagian garis di class content wrapper ini. Nah, kita lihat ya, dia ada sampai bagian mana. Coba kita scroll ke bawah. Nah, dia ada sampai pada div di atas content wrapper. Nah, berarti dia ada di line 13. Kemudian untuk codingan di bawahnya ya, kita lihat, kita delete aja karena tidak kita gunakan. Kemudian kita kembali ke browser dan kita coba untuk refresh.
teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kenapa tidak berubah datanya? Karena yang dari tadi kita ubah-ubah adalah ini ya, file ini, data mahasiswa. Sedangkan di sini tadi kita udah ubah data mahasiswanya namanya seperti ini ya. Jadi sekarang kita keluar aja ya dari ini, kita keluar. Dan coba kita buka. Ini bagian data mahasiswa. Buka. Nah, ini dia ya teman-teman. Sekarang kita lihat di sini. Ya. Tadi di bagian my content. Teman-teman. Jadi kan tadi kita udah ingin memindahkan file CSS dari data table ini ya. Data table ini, sini ya kan, kita cut. Terus kemudian tadi udah kita salin kan. Kita udah pindahkan ke bagian header ini ya. Nah, kemudian kita menuju ke file data script di jQuery data table. Nah, di sini ya. Dari yang 1763 ya di sini kita cut sampai sini ya, kita cut. Nah, udah. Kemudian tadi kan kita udah salin ya di feature. Nah, kemudian kita masuk ke functionnya juga. Functionnya ini kita cut juga. Script ke script. Ya. Ini kita cut juga ya. Kan tadi udah kita pindahkan juga kan ke sini nih ya. Ini udah kita salah teman-teman. Nah, udah. Ini gitu teman-teman. Ya, kita terus kemudian kita coba lihat di browser. Tidak ada perubahan. Kemudian kita kembali ke sini ya. Tadi kan
data mahasiswa. Tadi kan kita akan hapus ya codingannya, tidak. Untuk konten hiddennya kita perlu. Nah, jadi atas sini nih kita nggak perlu, kita hapus aja sampai atas. Kemudian kita lihat di sini ya, di content wrapper ini garisnya sampai mana dia. Dan kita hanya butuh ini bagian dashboard data table ini sampai bawah. Jadi, nah sampai sini. Sampai bagian 927, jadi yang ke bawah kita. Oke. Dan kita lihat cek perubahannya di sini. Nah ya, jadi seperti ini. Kemudian kita tinggal hapus juga aja bagian kita hilangkan juga di sini ya tag penutup sectionnya ya, di sini kita cut aja juga. Dan coba kita lihat. Nah, udah jadi seperti ini. Jadi dia hilang ya data labelnya dan berubah menjadi dashboard. Kemudian kita kembali ke codingan. Untuk ini kita hapus aja ya, kan di indeks sudah ada seperti content wrapper, jadi kita hapus. Kalau kita hapus yang bagian atas, maka jangan lupa juga kita hapus paling bawah. Oke. Kita lihat di sini. Ya, kita udah ada di ini udah ada div class content wrapper. Jadi yang di data mahasiswa ini kita hapus aja. Karena kalau misalnya ada dua itu tampilannya nanti kurang profesional ya teman-teman. Kita coba cek refresh. Nah, ini dia tampilannya ya. Sudah profesional. Dan kita ada seperti ini ya. Nah, di sini sudah tampil, cuman sepertinya untuk tampilannya itu belum masuk ya teman-teman. Jadi kita menuju ke future. Kita lihat untuk JavaScript-nya. Kita akan sesuaikan ya linknya. Kita akan sesuaikan linknya ya, karena linknya di sini belum sesuai dengan directory. Jadi masuk
Jadi ini kan kita di data table itu, data mahasiswa itu kita cukup masuk ke plugin saja ya satu. Ya di sini kita. Jadi pokoknya intinya di sini kita hapus aja teman-teman. Ini kita copy dan sini dan kita replace aja. Oke, kita replace ke bawah. Nah, udah, kemudian oh, salah teman-teman. Bentar. Yang di replace itu adalah ini aja. Bentar. Ini tidak perlu ya. Jadi ya ini. Nah, oke. Sudah, kemudian juga jangan lupa di indeksnya header salah maksudnya. Untuk headernya kita replace juga. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Kita refresh. Nah, linknya sudah masuk ya, data table-nya sudah terkoneksi. Ada 2 table ya. Kita harus tentukan salah satu, kita menggunakan yang atas, yaitu data table with minimal feature and hover style. Kemudian kita lihat di sini ada hover. Nah, ketika kita memencet tabelnya, maka akan ada warna. Kalau yang bawah nggak pakai hover guys. Oke, langsung aja kita mau pakai table yang bawah ini ya teman-teman. Jadi dari di file ininya kita masuk ke data mahasiswa. Nah, masuk ke guys. Dari sini sampai 445 ya guys. Dari sini. Nah, ini kita delete. Terus kita masuk sini, kita refresh. Nah, tabel yang atas sudah hilang. Sekarang kita hapus tulisan yang ini. Dari tag div card header sampai tag penutupnya.
ini sampai penutupnya kita hapus. Kemudian kita kembali lagi. Dan ya, ini ada satu tabel. Dan beberapa tag yang tidak diperlukan di sini kita hapus, seperti di card ini kita hapus. Kemudian di atas ini masih kita perlukan ya teman-teman. Nah, ini datanya masih berupa data teks biasa. Belum seperti yang terdapat pada database. Nah, sekarang kita mau kita koneksikan ya ke data jQuery dan data tabelnya. Jadi, langkah pertama adalah mengincludekan file koneksi atau file config.php. Oke, kita langsung aja sini ya. Nih, indeks PHP berada di indeks HPP dan sedangkan di config itu berada di directory conf ya, yang ini. Maka dari itu kita harus keluar satu folder kemudian masuk ke dalam folder conf. Jadi kita includekan di bawah ya, sini di indeks PHP. Di sini ya, di bagian sini kita di atas sini kita bisa includekan nah, kita tinggal ganti ya, karena keluar satu folder. Kemudian masuk ke folder kemudian lihat dulu foldernya, conf, kemudian masuk ke file, namanya jangan sampai salah ya teman-teman, config php. php. Kemudian coba kita lihat jadi teman-teman, mengapa kita mengincludekan find config php ini ke dalam config php? Karena apabila kita ingin membuat file-file lainnya yang membutuhkan koneksi ke dalam database, kita tidak perlu mengincludekan ke dalam setiap file tersebut. Misalkan, contohnya di file data mahasiswa PHP, kita sebenarnya bisa mengincludekan file koneksi. Tapi kalau kita ingin membuat data-data seperti data-data mahasiswa ini, kita harus mengincludekan ulang pada setiap filenya. Maka kita mengincludekannya di file index PHP sehingga
ketika kita membuat file-file baru, kita tidak perlu mengincludekan file untuk database-nya. Kayak gitu, kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ke file sini. Untuk datanya kita akan tampilkan di dalam tag body. Oke teman-teman, ini dia dari text body ya. Sekarang kita hapus dan kita sisakan satu data aja. Kita hapus dari sini sampai penutupnya ya, sampai tag body penutup. Nah, ini kelebihan teman-teman. Dan dari tag body pembuka sampai tag body penutup. Nah, di sini. Kita tutup sampai tag body penutup. Nah, sampai sini kita hapus. Oke. Sini teman-teman, kita hanya sisakan satu data ini. Coba kemudian kita lihat. Kita refresh. Oke, ini akan muncul satu data seperti ini. Ini ada masalah di dalam indeks PHP line 4. Mbak cetak. Pokoknya langsung saja sini. Jadi data yang ini nanti akan kita data yang di database akan kita masukkan ke dalam data ini. Jadi kita buka dulu file data PHP myadmin-nya ya. Soal bukan ini guys. Localhost PHP myadmin. Localhost PHP myadmin.
dia di DB kampus. Kita buka di tabel user. Sebelumnya kita buat satu tabel ya, data mahasiswa. Nah, di sini namanya TB mahasiswa. Kemudian di sini kita buat kolom pertama ID ya. Kita ini kan di primary ya, supaya ketika data bertambah maka data ID akan berubah secara otomatis. Kemudian di sini kita isi nama, terus ini name, terus terakhir adalah semester. Nah, untuk nama dan name kita masukkan kita kasih varchar, variabel karakter. Pokoknya itu lah guys. Nah, sekarang kita masukkan ini ya. Kita akan masukkan data yang nanti digit. Kita kasih 10. Panjang karakter namanya ini bisa kita sesuaikan ya. Misalnya aku mau kasih 40 karakter. Terus yang ini untuk name-nya misalnya kita ambil 15, terus semester kita ambil 3. Nah, selanjutnya kita save ya. Nih, kita save. Kita lihat. Kita udah create. Nah, terus lihat di sini data mahasiswanya masih kosong. Selanjutnya kita bisa pilih ya di sini SQL. Kemudian kita insert. Kita isikan satu data aja ya di sini. Ini misalnya kita isi untuk namanya, misalnya kemudian di sini ya untuk name-nya kita kosongkan dulu.
Oke, kita isi aja ngarang dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk tadi ya. Untuk ini yang kedua ini kita kosongkan dulu. Terus untuk NIM-nya kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian semesternya kita isi misalnya 3. Nah, kemudian kita klik nama itu di yang kedua. Ctrl copy. Ya, yang ID kita kosongkan dulu. Ya, urutan ID, nama, NIM, dan semester. Kemudian kita pencet klik go. Kita lihat data mahasiswanya. Ada yang salah, guys. Enggak. Nah, di sini kita lihat. Ya, di sini udah muncul Naswa. Nah, kemudian kita tambahkan satu data lagi. Sama seperti tadi ya. Kita klik insert. Kemudian di sini kita kosongkan ID-nya. Namanya kita kasih misalkan Doni. Terus di bagian NIM-nya kita isi misalnya. Terus semesternya misalnya semester 3 juga. Dan kita pencet go. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, di sini muncul 2 data. Sekarang kembali ke script. Kita akan masukkan data mahasiswa yang tadi ke dalam data table. Caranya adalah di bagian sini kita buat tag PHP. Oke, teman-teman, di sini kita masukkan ya Qt sama dengan, nah kita lihat di sini ya,
tabel koneksi yang udah kita buat di sini. Di dalam ini. Nah, ini ya. Kita udah buat tabel koneksi. Sini kita copy. Kemudian kita masukkan datanya. Select. Sini kita kasih tanda kutip, jangan lupa. Salah. Oke, di sini koma, kemudian bintang, ya, bintang from, dan terakhir nama tadi ya, TB mahasiswa. Kemudian kita tutup. Oke. Kenapa ini masih merah? Query sama dengan koneksi, koma, select from TB mahasiswa. Sebenarnya kesalahannya ada di sini. Ini tidak ada koma. Harusnya seperti ini, tapi dia masih merah ya. Select kali from TB mahasiswa. Coba kita ulang. Ya. Dollar query ya, query sama dengan kurung koneksi, kemudian koma. Di sini kita tambahkan dia masih merah. Oh, ini coba kita ganti dengan titik. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita mau ngecek data ini ya. Apakah sudah benar atau belum? Kita bisa kita copy ya. Bagian ini ya. Ctrl copy, kemudian kita copy di phpMyAdmin-nya ya. Di sini kita masukkan SQL, terus kita paste di sini. Kita klik go.
tampil datanya berarti scriptnya atau query-nya sudah benar. Kemudian kita di sini tambahkan MySQL MySQL aja. MySQL udah tadi query MySQL underscore query ya. Jadi dia tidak menemukan. Apa yang salah teman-teman? Gak apa-apa teman-teman, kita lanjut aja di sini ya. Tulis while. Nah, kemudian di sini di dalam kurung kasih $MHS dan sama dengan MySQL underscore fetch underscore array fetch array, habis itu dikurung lagi dan kita isi di sini $Q query ya. Dan kemudian di sini ya, kalau kita ingin melakukan perulangan ya di posisi TR yang ini, maka kita bisa tambahkan ya oke. Maka kita tutup kurung awalnya di sini ya. Sini kita buat dulu, tambahkan PHP terus penutup kurung awalnya di sini, kemudian sehingga nanti akan terjadi perulangannya di TR ini. Kemudian coba kita ke browsernya. Kita refresh. Ini ada yang salah teman-teman. Teman-teman tadi kan ini kita sempat ganti titik, sekarang kita ganti koma. Nah, dan kita coba refresh di sini. Nah, di sini sudah muncul ya. Seharusnya di sini itu munculnya satu data aja ya. Nah, tapi di sini 2 data. Coba kita kembali ke sini. Ya. Ternyata itu karena
karena tadi kita tambahkan pengulangannya sesuai pengulangan yang ada di database. Nah, selanjutnya di sini kita kasih keterangan. Di sini ada nomor, terus di sini kita kasih nama, terus di bawahnya name, kemudian di sini semester. Nah, untuk yang di bawah ini kita bisa isi dengan action untuk nanti rootnya. Kemudian kita kembali ke browser. Nah, nomor, nama, name, semester, dan action. Sekarang kita akan tampilkan datanya untuk number ya. Kita kosongkan dulu. Nah, untuk nama ya, nama. Di sini kita pakai di sini itu tag PHP. Kemudian di sini kita isi echo $MSH. Kemudian di sini kita pakai di sini ya, pakai nama ya. Kemudian nama kolomnya nama, kemudian kita tutup dulu. Oke, kita save dan kembali ke browser. Kita refresh. Oh, ada yang salah teman-teman. Di 36. Nah, di sini kesalahannya adalah kita belum kasih titik sini, dan juga biar agak pusing kita taruh sejajar. Oke, coba kita cek, dan masih. Sini kan ada TID, terus tag pembuka PHP. Ini ada $MHS. Oh, kebalik, MHS harusnya. MHS. Oke. Coba kita cek lagi. Dan ya, di sini muncul ya nomornya kosong. Di sini ada nama, name, semester, action. Nah, kemudian ini kita copy paste aja ya. CTRL copy. Terus ini kita ganti jadi CTRL-V. Bentar, ini kita sudah CTRL-V. Terus ini juga kita ganti jadi CTRL-V. Oke, di sini ya kita ganti dengan name. Terus yang ini kita ganti dengan semester. Oke, sekarang kita cek ke browser, refresh, dan ya datanya sudah muncul. Sekarang kita akan tampilkan untuk numbernya ya. Di atas sini ya, kita bikin $0 sama dengan misalnya 0 ya. Kemudian di bawah sini ya, di bawah while kita isi dengan $no plus. Kemudian di bagian sininya ya, kita isi dengan PHP echo, terus habis itu $nomor, terus habis itu teman-teman, habis $nomor, di sini kita kasih ya tag penutup. Oke,
Coba kita refresh di sini. Oke, penambahan sudah berjalan ya. Kemudian kita lihat di sini udah ada nomor nama new semester sesuai data yang ada pada database ya guys. So kita mau di bagian ini menambah data satu data ya di sini. Maka SQL, oke, kita insert di situ. Ini kita kosongkan. Di sini namanya misalnya Elsa, kemudian di sini name-nya sama dengan 222, kemudian di sini file semesternya misalnya sama dengan oke, kita go dan kita kembali ke sini. Nah, datanya ada 3 ya teman-teman. Kemudian kita coba refresh browsernya. Aduh, sini dan kita coba refresh. Nah, dia akan ketambahan otomatis data lagi ya. Nah, ini dia, kita bisa selanjutnya kita bisa mengatur lebar dari tabelnya. Misalnya di sini ya nomor. Kita atur lebarnya dengan sama dengan misalnya kita isi dengan berapa ya? 5% lah. Maka dia akan tampil loh. Ada yang salah teman-teman. Dikit ke sini tadi ya. Di sini. Oh, belum dikasih penutup. Kemudian coba kita. Nah, dia akan mengecil ya bagian tabel nomornya. Nah, ini fitur dari data tabel, nanti kita bisa klik Excel ya untuk melihat hasilnya. Jadi kita bisa melihat ini, data ini dengan Excel atau PDF ya teman-teman. Nah, itu dia untuk tutorial dari untuk menampilkan data dari database ya teman-teman. Dan pengaturan tabel. Mungkin sekian video kita, sampai jumpa di video selanjutnya.